Hey everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Apa kabar kalian semua para kaum rebahan? Mbak Yani harap kalian semua sehat-sehat aja ya. Oke, kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Benji rilisan tahun 2018. Film yang disutradari Brandon Camp ini merupakan remake dari film yang berjudul Benji rilisan tahun 1974. Bercerita tentang perjuangan dua ekor anjing yang menyelamatkan dua bocil yang diculik. Gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Awal scene terlihat di sebuah gedung yang lama tak terpakai. Induk anjing bersama anak-anaknya sedang ditangkap oleh petugas pengendali hewan. Namun terlihat salah satu anak dari induk anjing tak tertangkap karena berhasil sembunyi. Si anjing kecil tak berhenti mencari keluarganya. Dia berlari menyusuri tepi sungai hingga pagi pun berganti malam. Bahkan musim gugur pun berganti musim salju. Hingga terlihat dia sekarang sudah lumayan besar. Si anjing yang tak patah semangat untuk menemukan keluarganya pun berniat untuk ke kota dan BM sebuah mobil bak. Kini tibalah si anjing di kota. Dia yang kelaparan mencoba minta hotdog kepada penjual namun tak dikasih. Dia lalu mengambil sisa hotdog milik seseorang yang tak habis dimakan. Namun sayang, saat dirinya pergi ke tempat sepi untuk memakan sisa hotdog itu, muncul anjing liar besar yang kemudian menggonggong keras membuat si anjing takut dan memilih pergi meninggalkan makanannya. Di tengah kota, si anjing yang kelaparan itu bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Carter. Namun si anjing yang trauma kepada manusia karena berpikir akan ditangkap seperti keluarganya pun memilih untuk bersembunyi. Melihat anjing itu sepertinya kelaparan, Carter lalu memberikan stroberi kepadanya. Satu demi satu si anjing memakan stroberi yang Carter berikan. Setelah selesai memberi si anjing itu makanan, Carter lalu pergi menjemput Frankie atau adiknya. Dua bocil itu pergi ke toko pegadaian. Rupanya hampir 2 kali sepekan mereka pergi ke sana karena ingin membeli sebuah jam yang ibunya gadaikan di sana. Bukan tanpa alasan mereka sangat terobsesi dengan jam tangan itu, melainkan karena jam tangan itu adalah milik ayahnya. Just for info, ayah dan ibu mereka sudah bercerai. Dan ternyata lur, si anjing sedari tadi mengikuti mereka bahkan sampai rumah. Melihat dua bocil itu menutup pintu rumahnya, si anjing yang ingin mencoba masuk kemudian mendorong tong sampah untuk mempermudah dirinya naik ke jendela. Di dalam, Frankie yang melihat si anjing telah ada di depan jendela pun segera memanggil kakaknya. Mereka lalu membawa anjing itu masuk dan memeluknya. Namun ketika dipeluk, Carter dan Frankie mencium bau sampah pada badan si anjing. Akhirnya mereka pun memilih untuk memandikannya bersama. Selesai memandikan si anjing, dua anak itu lalu membicarakan bagaimana cara mereka untuk menyembunyikan si anjing agar tak ketahuan oleh ibunya. Tak lama Hughes atau ibu mereka pun pulang. Hughes yang bekerja sebagai supir ambulans pun lumayan merasa lol melihat tingkah anaknya yang tak seperti biasanya. Lihat, agar tak ketahuan, si anjing berlagak seperti patung di tengah boneka dong. Malamnya, Carter dan Frankie membacakan sebuah dongeng untuk si anjing. Dan di saat itu pula, mereka menamai anjing itu Benji karena terinspirasi dari buku yang berjudul Benjamin. Hey look, Benjamin Franklin had a dog. Malamnya, Benji yang belum tertidur keluar kamar karena mendengar suara Hughes berbicara sendiri. Di sana Hughes berkata merasa telah membuat anaknya kecewa dan menyulitkannya. Rupanya Hughes kurang bisa menjalani profesi sebagai ibu dan pemimpin keluarga. Setelah Hughes tertidur, Benji lalu masuk ke kamar untuk membenarkan selimut Hughes dan mematikan lampu kamar untuknya.
Namun paginya Lur, ketika Hughes akan membangunkan kedua anaknya, dia kaget melihat Benji yang menggonggong di ranjang Carter. Hughes yang marah menyuruh kedua anaknya untuk membuang Benji karena beralasan dia tak mempunyai cukup waktu dan uang untuk Benji. Karena Carter dan adiknya penurut, malamnya Carter pun dengan terpaksa mengeluarkan Benji dari rumahnya. Di bawah derasnya hujan, Carter meminta maaf kepada Benji karena batal mengadopsinya. Sementara Benji yang tak tahu hanya melongo. Di dalam rumah, Carter dan Frankie menangis karena tak bisa berbuat apa-apa. Kini, Benji yang kembali menjadi anjing liar berjalan ke tengah kota untuk mencari makanan. Dia kemudian bertemu kembali dengan anjing liar yang mageran itu. Karena lelah tak kunjung mendapatkan makanan, Benji memilih untuk beristirahat di kursi. Melihat di seberang jalan ada penjual stroberi, Benji yang tiba-tiba teringat dengan Carter pun mengambil stroberi yang jatuh di jalan, lalu dibawanya ke depan sekolah Carter. Namun sepertinya Benji telat Lur. Rupanya Carter dan Frankie terlihat sudah berada di toko pegadaian untuk melihat kembali jam milik ayahnya. Namun di dalam, Mr. King atau pemilik pegadaian mengatakan dirinya telah menjual jam tangan itu. Frankie yang marah pun mengancam akan melaporkan Mr. King ke polisi karena telah berbohong kepada anak kecil. Namun baru selesai dia berbicara, dua orang yang juga ada di sana tiba-tiba merampok toko gadai milik Mr. King. Mereka dengan paksa meminta seluruh uang yang ada di brankas Mr. King. Tak hanya itu, Sid atau salah satu perampok itu juga membawa Carter dan Frankie ke pintu belakang. Di sana, Sid menyuruh mereka agar tetap diam di tempat selama 10 menit serta menyuruh mereka untuk melupakan hal yang terjadi di sini. Jika tidak, Sid mengancam akan merampok rumah anak itu juga. Di ruangan lain, terlihat Titus atau perampok satunya telah berhasil menyekap Mr. King. Namun ketika dia selesai mengunci pintu di sana, kuncinya terjatuh di lantai. Menganggap dua anak itu telah melihat wajahnya dan takut jika mereka akan lapor ke polisi, Sid pun memilih untuk menculik mereka dan dimasukkannya ke dalam mobil. Dan Benji yang baru saja sampai di tempat pegadaian mendengar suara Carter dan Frankie minta tolong pun langsung lari mengejar kemana perginya mobil. Di dalam, Seth yang mengetahui ada seekor anjing yang mengikutinya pun terlihat cukup panik saat menyetir. Lalu terdengar panggilan suara dari HP Carter. Melihat ibu dari dua anak itu yang menelpon, Titus kemudian membuang ponsel ke tengah jalan. Terlihat Benji mulai kehilangan jejak ketika larinya terhalang oleh beberapa orang yang sedang jalan berlawanan arah dengannya. Namun Benji yang tak pantang menyerah tetap melanjutkan larinya. Balik lagi ke mobil, dua bocil yang melihat ada stroberi di mobil pun berinisiatif untuk mengambilnya, kemudian dilemparkannya di setiap jalan agar meninggalkan jejak untuk Benji. Dan yaps, cara itu pun berhasil membuat Benji yang telah jauh tertinggal tahu kemana arah perginya mobil itu. Kini tibalah mobil di sebuah rumah tua yang sepertinya sudah sangat lama tak terpakai. Terlihat Sid dan Titus langsung mengikat Carter dan Frankie. Di tempat lain, Hughes sedang memberi pesan suara kepada Carter karena khawatir anaknya marah atas perbuatan dirinya kemarin. Oke Lur, kembali lagi ke Benji. Dia yang tak hentinya berlari kini sampailah di rumah tua tempat si perampok menyekap Carter dan Frankie. Namun saat Benji sedang ngintip apa yang sedang perampok itu lakukan, Roti atau anjing milik perampok itu tiba-tiba muncul dan mengejar Benji. Benji yang lebih kecil darinya pun pergi untuk melarikan diri. Lihat, Benji membuat Roti terjebak di lubang kecil dong. Namun bukan berarti sudah aman ya Lur. Titus tiba-tiba datang dan mengejarnya. Benji lalu memilih untuk masuk ke sebuah gudang kecil karena memancing Titus untuk masuk juga ke dalam gudang. Dan setelah Titus masuk, Benji keluar melalui lubang dan segera mendorong lemari yang tak lama terpakai di sana agar menutup pintu gudang. Pintar juga ya si Benji. Kini tinggal satu lagi lawan dia, yaitu Sid. Benji terlihat ketakutan di dalam bus tua karena Sid membawa palu besar. Untung saja Benji berhasil lolos karena lewat lubang di atas bus. Benji lalu segera menemui dua tuanya. Namun di sana dia kesulitan ketika akan membuka tali yang mengait dua anak itu. Dan tak lama datang Sid bersama anjingnya.
Awalnya Carter mencoba menyembunyikan Benji di bawah selimut, tapi cara itu pun gagal karena Sid langsung tahu di mana keberadaan Benji. Benji kemudian memilih kabur. Benji berjalan secepat mungkin untuk menemui Hughes di rumah. Namun sayang, si ibu belum pulang kerja. Dia kemudian lanjut pergi ke toko pegadaian. Benji berusaha membuka pintu di sana, namun dirinya yang kecil pun tak sampai untuk mengenai gagang pintu. Tak kehabisan akal lur, Benji lalu mendorong kursi yang ada di sana. Namun pintu itu tak dapat dibuka karena terkunci. Melihat ada kunci di lantai, Benji kemudian mengambilnya dan mencoba membuka pintu itu kembali. And finally, Benji pun berhasil membuka pintu dan menyelamatkan Mr. King. Tak lama para polisi datang ke toko pegadaian. Hughes juga datang ke sana dan bertanya kepada salah satu detektif bagaimana bisa anak dia diculik. Di sana Mr. King pun menceritakan alasan anak Hughes selalu ke sini. Benji yang sangat ingin memberikan informasi kepada Hughes pun mengambil topeng milik perampok yang berada di tangan polisi. Dia lalu menunjukkan gerak-gerik seolah menyuruh Hughes, Mr. King dan detektif itu mengikuti dirinya. Namun lur, ketika mereka semua masuk ke gedung tua itu, Carter dan Frankie tak ada lagi di ruangan. Yang tersisa hanya sebuah selimut. Benji lalu meyakinkan Hughes, namun dia tak percaya. Merasa telah dibohongi oleh anjing, orang-orang di sana pun kesal dan memilih untuk pergi meninggalkan Benji sendirian. Benji kini berjalan kembali ke kota. Malamnya saat hujan, Hughes yang mendapatkan ponsel milik Carter pun sangat sedih karena melihat video-video anaknya itu. Sementara di luar, Benji terlihat sedang hujan-hujanan untuk mencari tuanya. Paginya dia kembali ke rumah Hughes untuk mengintip apakah dua tuanya itu sudah ditemukan. Benji lalu duduk termenung memikirkan suatu hal. Dan yaps, kini dia mempunyai ide untuk memancing anjing liar yang mageran itu dengan sebuah hotdog. Dan si anjing yang mencium bau makanan pun segera bangun mengejar Benji. Benji terus berlari sampai tiba di depan gedung tempat Sid dan Titus menyekap tuan Benji. Benji lalu memberikan anjing liar itu hotdog. Setelah makanan itu habis, Benji minta tolong kepada si anjing liar untuk diciumkan bau tuanya yang menghilang itu. Mungkin karena Benji masih kecil, jadi indera penciumannya belum tajam. Si anjing liar itu pun kemudian mengendus-ngendus ruangan itu. Kemudian berhentilah dia di sebuah pintu ruang bawah tanah. Benji dan si anjing liar bersama-sama membuka pintu itu. Setelah berhasil, Benji pun masuk ditemani anjing itu. Di sana mereka diperlihatkan dengan lubang di dinding yang tertutup plastik. Sementara di tempat yang tak jauh, terlihat perampok dan dua anak itu sedang berjalan ke suatu tempat. Rupanya Sid dan Titus akan menjual Carter dan Frankie. Paginya, detektif memberitahu kabar dari rekaman CCTV yang dia dapat di mana mobil perampok itu pergi. Di sana, Hughes berpercaya bahwa apa yang ditunjukkan Benji kemarin itu benar. Kini Hughes ditemani detektif pergi ke gedung itu kembali. Terlihat Frankie sedang berdoa kepada Tuhan agar ada seseorang yang dapat menolongnya. Sementara di tempat yang tak jauh, Benji dan anjing liar itu pun tetap tak patah semangat untuk menemukan Carter dan Frankie. Mereka lalu keluar dari gedung itu dan menuju ke tempat yang ternyata tembusannya adalah sungai. Setelah berhasil melewati rute lain, kini sampailah Benji dan anjing liar itu di tempat tujuan. Hughes dan detektif yang telah sampai di gedung itu pun kemudian pergi ke seberang gedung karena mengetahui mereka pasti ada di sana. Balik lagi ke Benji, dia memancing roti agar mengejarnya. Benji menggiring larinya roti agar tercebur ke sungai dan cara itu pun berhasil lur. Tak sampai situ saja, di seberang sudah ada si anjing liar yang menggonggong begitu keras sehingga membuat roti ketakutan. Di kapal, transaksi perdagangan anak pun telah berlangsung.
Kembali ke Hughes dan detektif, terlihat dia sedang bertanya kepada seseorang tentang keberadaan dua anak itu. Namun sayangnya dia bertanya dengan orang yang salah, Lur. Rupanya itu adalah Sid yang sedang menyamar sebagai pekerja las. Di sana, Hughes yang melihat Benji sedang berlari pun segera mengejarnya. Membuat Sid panik dan detektif tahu itu pasti adalah salah satu dari komplotan perampok. Detektif lalu mengejar Sid. Sementara di tempat yang tak jauh, orang di kapal yang mengetahui keberadaan mereka tak aman memilih untuk menjalankan kapalnya. Namun sayang, mereka yang panik lupa membuka tali yang mengaitkan kapal. Di sana Benji berlari mendekati kapal. Ketika sampai, Benji berjalan dengan sangat hati-hati saat menyeberangi tali yang mengait ke kapal. Tapi Lur, di sana Titus sudah bersiap akan memukul Benji dengan batang besi. Benji lalu memilih untuk menyerang Titus. Namun sayang, kepalanya terbentur awak kapal sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Di dalam, Carter pun berhasil melawan supir kapal dengan memukulnya menggunakan hidran. Carter kemudian segera lari menemui Benji yang sudah tak sadarkan diri. Dalam pingsannya, Benji teringat kembali pengalaman-pengalaman dirinya. Kini Benji telah tergeletak tak berdaya. Hughes yang kesana pun ikut panik melihatnya. Di sana, Carter dan Frankie menangis melihat anjingnya tak berdaya. Hughes juga ikut menangis saat itu. Setelah Carter memberikan ciuman untuk Benji, tak lama Benji tiba-tiba membuka matanya. Carter, Frankie, dan Hughes pun senang melihat Benji sadar. Di tempat lain, terlihat detektif sedang mengambil jam tangan yang Sid pakai. Setelah itu, si anjing liar itu pun mendekati detektif. Di sana, si anjing berlagak sok manis karena ingin diadopsi. Kini Hughes telah memberi lampu hijau jika anak-anaknya itu akan mengadopsi Benji kembali, dan film pun selesai.